Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yunita, salah satu mahasiswa pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sulawesi Barat. Nah, pada video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan pembelajaran matematika di SMA, MA, SMK. Nah, video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Problem Pendidikan Matematika yang diampuh oleh Ibu Uhwa Hasanah SPSI MPD. Nah, dalam pembelajaran matematika, subjek permasalahannya ada dua, yaitu dari peserta didik dan dari guru. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu dari peserta didik terlebih dahulu. Jadi yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama materi prasyarat yang belum dikuasai, kemudian yang kedua siswa kesulitan memahami konsep, dan yang ketiga yaitu kurang minatnya dalam mempelajari matematika. Nah, permasalahan yang pertama yaitu materi prasyarat yang belum dikuasai. Jadi, perlu diketahui bahwa materi dalam matematika itu tidak berdiri sendiri. Selalu ada hubungan antara materi yang satu dengan materi yang lainnya. Misalnya, untuk mempelajari materi fungsi kuadrat. Nah, peserta didik itu harus menguasai materi persamaan kuadrat terlebih dahulu. Karena jika siswa tidak menguasai materi persamaan kuadrat, maka akan kesulitan untuk mempelajari materi fungsi kuadrat. Nah, materi persamaan kuadrat inilah yang disebut materi prasyarat untuk mempelajari materi fungsi kuadrat. Nah, penguasaan materi prasyarat dalam pembelajaran matematika mempunyai peranan yang sangat penting. Biasanya materi prasyarat disampaikan oleh guru pada saat awal kegiatan pembelajaran sebelum masuk ke materi inti. Nah, pemberian materi prasyarat kepada siswa pada setiap pertemuan bertujuan untuk supaya siswa mengetahui dan memahami konsep-konsep dasar materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga siswa dapat menghubungkan materi yang sebelumnya dengan materi baru yang akan dipelajari pada saat pembelajaran tersebut. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, yaitu siswa kesulitan dalam memahami konsep. Nah, sebenarnya untuk mempelajari matematika akan lebih efektif saat kita belajar mandiri. Karena saat kita belajar mandiri, kita langsung berhadapan dengan pembelajaran tersebut, akan lebih mudah untuk memahaminya. Nah, selama ini model pembelajaran yang digunakan di sekolah itu kurang melibatkan siswa dalam proses belajarnya. Kebanyakan guru yang terus menjelaskan dan menggunakan metode ceramah, sehingga pembelajaran matematika itu hanya berpusat pada guru, dan akhirnya siswa itu lebih cenderung ke pasif. Nah, hal inilah yang menyebabkan siswa kurang mampu dalam menyelesaikan masalah matematika, bahkan kesulitan dalam mengetahui bagaimana aplikasinya, bagaimana mengaplikasikan matematika ini dalam pembelajaran matematika. Nah, inilah yang menyebabkan pemahaman konsep peserta didik menjadi kurang. Nah, solusi yang dapat diterapkan dalam hal ini yaitu siswa sebaiknya diberikan kesempatan untuk membangun pengetahuan dan pemahaman konsep matematikanya melalui pengetahuan yang telah mereka pelajari, sehingga proses pemahaman siswa ini selalu berkembang secara terus-menerus. Jadi siswa diberikan kesempatan untuk lebih aktif lagi di kelas. Kemudian siswa juga sebaiknya diajak untuk mengalami secara langsung atau melihat secara langsung bagaimana kegiatan matematika dalam kehidupan sehari-hari, agar siswa dapat memaknai bagaimana manfaat matematika tersebut dalam kehidupan nyata. Permasalahan yang ketiga yaitu siswa kurang berminat dalam mempelajari matematika.
Nah, tidak sedikit peserta didik di tingkat SMA sederajat itu tidak menyukai matematika karena mereka beranggapan bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit karena berhubungan dengan rumus-rumus, kemudian materinya yang sulit untuk mereka pahami. Hal itu membuat mereka jadi mudah putus asa, acuh, bahkan membolos pada saat jam matematika, dan motivasi belajar mereka pun rendah. Nah, bagaimana solusi untuk permasalahan ini? Yang pertama, ketahui terlebih dahulu alasan dari peserta didik tersebut tidak menyukai matematika, karena pasti ada alasan yang melatar belakanginya. Nah, salah satu alasannya yang paling banyak ditemui yaitu siswa tidak menyukai pelajaran matematika karena mereka menganggap terlalu sulit, rumit, menguras pikiran, dan juga membosankan. Nah, jadi guru perlu mengetahui apa alasan dari siswa tidak menyukai matematika untuk kemudian menentukan metode pembelajaran matematika yang dapat menjadi solusi dari peserta didik yang tidak menyukai matematika. Nah, kemudian ubah perspektif siswa tentang pelajaran matematika. Jadi, siswa yang tidak suka matematika bukan berarti mereka membenci pelajaran ini. Setelah mengetahui alasan mengapa mereka tidak menyukai pembelajaran matematika, guru dapat mencari cara mengatasi ketakutan anak pada pembelajaran matematika ini. Hal pertama yang dapat dilakukan oleh guru adalah berusaha mengubah perspektif siswa terhadap pelajaran matematika. Yakinkan bahwa pelajaran matematika bukan pelajaran yang sulit, melainkan matematika itu mudah dan menyenangkan. Beritahukan pada siswa manfaat mempelajari matematika untuk kehidupan sehari-hari. Kemudian banyak kesempatan terbuka jika mereka memiliki kemampuan untuk berhitung atau kemampuan dalam mempelajari matematika. Nah, kemudian mengajar dengan cara yang berbeda dan menggunakan media belajar yang menarik. Jadi, cara mengajar matematika agar siswa cepat mengerti tidak harus dengan suasana tegang dan hanya menghafal rumus-rumus saja. Belajar menghitung yang sederhana dan tidak terlalu rumit akan membuat siswa lebih menyukai pelajaran matematika. Jadi, mengatasi ketakutan peserta didik pada pelajaran matematika juga dapat dilakukan dengan menyelipkan humor segar atau energi untuk menyegarkan suasana supaya tidak terlalu tegang dalam pembelajaran. Dan juga peserta didik yang sulit untuk berhitung kadangkala karena mereka lakukan bersifat abstrak. Jadi untuk memudahkan menghitung dalam mengerjakan soal matematika, guru dapat menggunakan alat bantu atau media belajar yang berfungsi untuk mengkonkretkan materi yang sedang dipelajari. Guru dapat menggunakan benda nyata sebagai media seperti gambar-gambar atau bangun ruang, atau bahkan bisa juga dibuat puzzle atau games interaktif berbasis digital. Nah, membuat permainan dapat dilakukan di kelas secara kelompok, bisa juga individu, juga dapat dengan media pengajaran konsep belajar matematika. Nah, kemudian dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata. Nah, pelajaran matematika di kelas dapat dikaitkan dengan kehidupan nyata agar peserta didik lebih memahami pembelajaran matematika di kelas. Nah, selanjutnya yaitu permasalahan dalam pembelajaran matematika di tingkat SMA sederajat yang bersumber dari guru. Yang pertama yaitu kesulitan memahami karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik sangat penting untuk diketahui oleh pendidik, karena ini sangat penting untuk dijadikan acuan dalam merumuskan strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran terdiri atas metode, teknik atau prosedur yang menjamin siswa dapat mencapai tujuan pembelajaran. Nah, permasalahan yang terjadi saat ini adalah bahkan masih ada pendidik yang salah memperlakukan peserta didik karena mereka kurang paham dalam melihat karakteristik yang dimiliki peserta didik. Sebab karakteristik peserta didik setiap tingkatannya berbeda-beda. Untuk itu, guru dituntut untuk dapat mengemas perencanaan dan pengalaman belajar yang akan diberikan kepada siswa dengan baik dan menyampaikan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kehidupan siswa sehari-hari sehingga materi pelajaran yang dipelajari tidak abstrak dan lebih bermakna bagi peserta didik. Selain itu, siswa hendaknya diberi kesempatan untuk aktif dan mendapatkan pengalaman langsung baik secara individu maupun dalam kelompok. Permasalahan yang kedua yaitu guru kurang persiapan dalam mengajar. Nah, selanjutnya yaitu kurangnya persiapan pendidik sebelum mengajar. Jadi meskipun guru sudah menguasai semua materi yang akan diajarkan, bukan berarti guru dapat melenggang begitu saja mengajar ke dalam kelas. Sebagai guru tentunya harus punya plan dalam mengajar karena guru yang kurang persiapan dalam mengajar dapat merugikan perkembangan siswa secara akademis. Nah, solusi yang dapat diberikan adalah guru harus menyiapkan pembelajaran secara matang. Jika kesulitan membuat sebelum pelajaran dimulai, guru dapat membuat secara mingguan atau bulanan. Nah, akan lebih baik lagi jika dibuatkan jadwal semester sebelum awal pembelajaran seperti RPP atau rencana persiapan pembelajaran, kemudian menyiapkan perangkat atau media pembelajaran sampai pada bahan evaluasi materi agar guru dapat merancang dan melihat proses pembelajaran yang akan diterapkan di kelas. Masalah yang ketiga yaitu proses pembelajaran yang kurang kreatif. Nah, guru merupakan seorang tenaga pendidik yang mendidik, mengajarkan suatu ilmu, membimbing, melatih, memberikan penilaian, serta melakukan evaluasi kepada peserta didik. Seorang guru mempunyai tanggung jawab terhadap siswa-siswanya dan juga guru memiliki peran penting bagi peserta didiknya. Salah satunya sebagai pengajar. Nah, pengajar yaitu orang yang mengajarkan suatu ilmu, pengetahuan kepada peserta didiknya. Nah, di masa sekarang ini kita sebagai pendidik dituntut sekreatif mungkin dalam menyampaikan ilmu kepada peserta didik, agar ilmu yang telah kita ajarkan bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. Akan tetapi saat ini masih banyak kita jumpai seorang guru yang masih kurang kreatif dalam melakukan proses pembelajarannya, sehingga dapat menimbulkan dampak bagi peserta didiknya seperti peserta didik tidak menguasai materi, kemudian perspektifnya terhadap matematika salah, dan mengakibatkan peserta didik tidak suka matematika. Nah, sebagai seorang guru kita harus memiliki wawasan yang luas agar pada saat kita mengajar di dalam kelas tidak menggunakan metode pembelajaran yang menjadikan siswa itu hanya sebagai pendengar, akan tetapi kita juga bisa melibatkan peserta didik dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Nah, untuk saat ini masih banyak guru yang cara mengajarnya hanya menerapkan metode ceramah saja. Oleh karena itu menyebabkan peserta didik cepat merasa bosan. Nah, jika peserta didik sudah merasa kebosanan, maka mereka tidak lagi fokus dan mengikuti pembelajaran. Nah, secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi menurunnya semangat belajar pada peserta didik. Nah, itulah video dari saya terkait permasalahan pembelajaran matematika di tingkat SMA dan sederajat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan semoga video ini dapat bermanfaat. Sekian dan terima kasih.